Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis komunitas partners in goodness pada portal berita. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Humas Siber. Dengan saya Aneza Firliana Dan saya Alia Rahmadina. Saya Vera Sauma. Saya Satria Palasatra. Dan saya Evelisiani. Saya Lens Kita. Saya Muhammad Ardiansa. Saya Sylvania Randa. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas suatu komunitas yang bernama PING atau Partner in Goodness. Partner in Goodness ini telah berdiri dari tahun 2018 hingga sekarang. Mereka menjalani program hingga sekarang walaupun ada pandemi COVID, mereka tetap bergerak. Nah, mereka bergerak di bidang pekerjaan sosial dengan cara mereka memberi bantuan seperti sembako, uang tunai, bahkan sempat ada program yaitu bedah rumah. Nah, program selanjutnya yang mereka lakukan adalah warung nasi baru atau warung nasi bayar 1.000, yang dimana para kaum-kaum yang membutuhkan seperti orang pinggir jalan, mereka boleh membayar Rp1.000 untuk makan sepuasnya. Kenapa dibayar Rp1.000? Karena dulu mereka ada program ini dengan cara gratis, tetapi tidak ada yang ingin mendatangi ke stand mereka untuk makan karena mereka malu. Akhirnya mereka mengadakan yang ini, program bayar 1.000 bisa makan sepuasnya. Nah, program-program lainnya juga banyak dilakukan oleh mereka, seperti mereka memberi bantuan kepada orang-orang di daerah-daerah pelosok terpencil. Mereka mencari target-target melalui pihak ketiga, seperti ada yang melaporkan, seperti ada warga yang berhak dibantu, akhirnya mereka telusuri dan ternyata benar dan akhirnya mereka bantu gitu. Lalu banyak volunteer yang mengikuti programnya, banyak volunteer yang mengikuti komunitas ini, seperti ada warung nasi baru itu banyak seperti mahasiswa dan lain-lain ikut terjun langsung membantu mereka. Nah, komunitas ini pun sudah cukup terkenal, memiliki banyak followers di Instagram, lalu sempat masuk diundang ke televisi juga di Hitam Putih. Nah, sumber dana mereka yang mereka peroleh dari para penyumbang atau investor orang-orang, mereka komunitas ini tuh mencantumkan link seperti BCA, Dana dan lain-lain di bio Instagram, sehingga alhamdulillahnya banyak juga orang-orang yang peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan, sehingga banyak dana yang masuk ke rekening si komunitas tersebut, sehingga dananya sangat tercukupi bahkan lebih. Analisis media yang pertama dari detik.com. Detik.com memiliki karakter pemberitaan yang bersifat interaktif, hypertekstual, simulated, dan networked. Target dari portal berita ini yaitu semua kalangan dan semua gender. Detik.com memiliki slogan situs warta era digital, sehingga diharapkan menjadi situs digital paling populer dan melesat bagi pengguna internet. Pemilik media Detik.com adalah Transcorp, Khairul Tanjung. Topik dari media ini yaitu pembahasan mengenai kampanye gerakan pangan untuk kemanusiaan nasi 1.000 bagi kaum duafa. Judul dari berita ini, salut, warung nasi ini sediakan menu Rp1.000 untuk orang tak mampu. Topik utama dari berita detik.com ini, akun Instagram Partner in Goodness menyelenggarakan warung nasi baru atau bayar 1.000. Di warung nasi ini, harga makanan yang disajikan hanya dibanderol sebesar Rp1.000 dengan tujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tim dari Partner in Goodness berinisiasi untuk menyajikan sepaket makanan yang lengkap dengan nasi, lauk, buah, dan minum dengan harga yang murah agar bisa dikonsumsi oleh semua yang membutuhkan. Ton pemberitaannya adalah positif. Penulis berita ini adalah Diah Afrilian. Tanggal penerbitan berita ini adalah 15 Juni 2021. Analisis berita 2. Analisis berita 2 ini ada dari Batam News. Batam News memiliki gaya berita yang menarik dan interaktif karena melibatkan forum-forum diskusi yang mengajak para pembacanya untuk turut serta menyuarakan aspirasinya. Segmentasi dari Batam News ini untuk semua kalangan dan semua gender, memiliki tagline news and lifestyle, dan visinya dapat mendunia dan menjadi bagian dari gaya hidup. Media ini dimiliki oleh Joni Pakuan, dan berita tentang PING pada media Batam News berjudul
Di warung nasi ini bayar 1.000 bisa makan sepuasnya. Topiknya yaitu pembahasan mengenai kampanye gerakan pangan untuk kemanusiaan nasi 1.000 bagi kaum duafa. Topik utamanya, kisah inspiratif ini datang dari komunitas Partner in Goodness atau PING. Mereka membuka warung nasi untuk duafa dan fakir miskin agar bisa makan dengan puas hanya dengan 1.000 rupiah. Warung ini disebut sebagai warung nasi baru dan kata baru ini digunakan sebagai singkatan dari bayar 1.000. Warung ini tidak berada di sebuah bangunan atau tenda, tetapi di dalam sebuah mobil. Mobil ini membuka pintu belakangnya sehingga membentuk warung instan, dan di sekitar mobil ini juga disediakan kursi plastik yang bisa digunakan para pengunjung pada saat makan supaya orang lain tahu. Pada mobil ini juga digunakan atau dipasang banner bertuliskan warung nasi baru bayar 1.000 untuk duafa dan fakir miskin, bayar 1.000 silahkan makan sepuasnya. Ton berita ini bersifat positif dan penulisnya adalah Muhammad Ihsan, dipublish pada tanggal 27 Januari 2019. Lalu kita memasuki kepada analisis media yang terakhir, yaitu dari Vimela.com. Karakter dari portal media yang satu ini sangat menarik dan interaktif. Target dari portal berita ini yaitu wanita, remaja, hingga dewasa. Vimela.com diperkuat dengan slogannya yaitu Movement, Inspiration, Style, Life, dan Culture. Kepemilikan media ini yaitu Ben Subiakto dan Dian M. Sudarjo. Topik dari media ini pembahasan mengenai kampanye gerakan pangan untuk kemanusiaan nasi 1.000 bagi kaum duafa, dengan judul berita yaitu Partners in Goodness, berbagi kebahagiaan lewat warung nasi baru bayar 1.000. Topik utamanya yaitu salah satu video yang diunggah oleh akun Instagram Partners in Goodness beberapa waktu lalu mendadak menjadi viral. Hingga kini setidaknya video tersebut telah dilihat sebanyak 134.000 kali dengan dikomentari oleh ratusan orang. Dalam video tersebut, standing banner yang bertuliskan warung nasi bayar 1.000 untuk duafa fakir miskin. Selain tulisan di atas, ada juga tulisan bayar 1.000 silahkan makan sepuasnya. Dan tentunya apa yang tertulis dalam banner tersebut bukanlah sebuah kebohongan, tapi tulisan tersebut memang memperlihatkan apa yang terlihat jauh dari tempat banner itu berdiri. Sebuah mobil berisi makanan penuh, makanan enak yang dihargai hanya dengan 1.000 rupiah. Ton pemberitaannya dari Vimela.com ini positif. Penulisnya yaitu Gadis Abdul. Tanggal penerbitannya yaitu 12 April 2019. Komunitas Partners in Goodness ini memiliki beberapa aset digital yang mereka jalani seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Semua aset digital yang mereka punya sudah memiliki banyak sekali pengikut dan sudah banyak sekali memposting seluruh kegiatan yang dilakukan. Hingga saat ini mencapai 2.543. Di dalam Instagram mereka pun mereka mencantumkan slogan mereka yaitu Keep Moving, Keep Helping. Serta mereka juga mencantumkan nomor rekening yang bisa digunakan jika ada orang yang ingin berdonasi di acara yang mereka buat. Di sini saya akan membahas kegiatan CSR yang masih berkelanjutan yang dilakukan oleh komunitas Partner in Goodness. Salah satunya penerapan program warung nasi baru bayar 1.000 yang berada di daerah Kota Bogor dan Karawang. Kenapa sih bisa kita sebut dengan warung nasi bayar 1.000? Karena program ini merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan komunitas Partner in Goodness. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kepedulian bersama khususnya kaum duafa serta meningkatkan partisipasi derma masyarakat untuk kegiatan amal dan sosial. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan bantuan sosial. Kegiatan ini merupakan kegiatan di mana kita membantu para orang-orang yang membutuhkan secara material seperti memberikan sembako, uang tunai, bahkan dengan mengadakan program bedah rumah. Untuk targetnya, kita nanti mencari di daerah mana saja yang sekiranya perlu dibantu. Kita langsung terjun ke lapangan. Untuk dana, kita mendapatkan dana dari para donatur. Bagaimana cara donatur? Yaitu dengan cara kita memposting seluruh kegiatan positif kita. Serta kita beritahu mereka bahwa uang yang mereka berikan kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ternyata mereka semua sangat antusias untuk berdonatur, baik dari segi uang tunai ataupun sembako dan barang. Kesimpulan dari makalah ini, komunitas ini bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap sesama, khususnya kaum duafa, serta meningkatkan partisipasi derma masyarakat untuk kegiatan amal dan sosial.
dan komunikasi partner in good news memiliki respon yang positif, serta hampir 100% isi berita yang disampaikan juga bersifat positif. Karena di dalam isi berita tersebut, komunitas partner in good news tersebut mengajak masyarakat yang lainnya bisa melihat dan mau berbagi kebahagiaan dengan mereka yang lebih membutuhkan. Dari 3 media yang memberitakan mengenai komunitas partner in good news, tidak ditemukan informasi hoax di dalamnya, karena setiap beritanya berisi ajakan agar masyarakat lebih peduli kepada orang yang membutuhkan. Dan berikut saran berdasarkan hasil penelitian mengenai partner in good news sebagai identitas komunitas. Penulis memberikan saran yaitu yang pertama, adanya sosialisasi yang lebih intensif dan lebih tinggi lagi rasa kepeduliannya terhadap sesama. Yang kedua, lebih bisa mengajak masyarakat lain agar masuk dalam komunitas ini untuk tujuan yang lebih baik, yaitu berbagi. Yang ketiga, semakin bersemangat untuk berbuat kebaikan, untuk menolong orang lain yang lebih membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.